sesuai dengan ketentuan Keuskupan Agung Jakarta, serta demi keamanan dan kenyamanan bersama, mohon umat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tetap mengenakan masker pada saat mengikuti perayaan Ekaristi. Bapak, Ibu, Suster, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Selamat datang di Paroki Lubang Buaya Gereja Kalvari. Hari ini merupakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Johann Ferdinand. Paduan suara dari Santa Anastasia. Intensi misa hari ini, mohon doa bagi kesembuhan Bapak H.Y. Soekarto yang sedang dirawat di Rumah Sakit PON karena kecelakaan. Semoga segera pulih seperti sedia kala. Bersatu dalam iman, mari kita bangkit berdiri dan mulai perayaan Ekaristi hari ini dengan bersama-sama mendoakan doa litani Ardas KAJ. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Serahkanlah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Bagi penghormatan martabat manusia, doakanlah kami. Bagi kesejahteraan bersama, doakanlah kami. Bagi solidaritas dan subsidiaritas, doakanlah kami. Bagi kepedulian pada lemah dan miskin, doakanlah kami. Bagi keutuhan alam ciptaan, doakanlah kami. Bagi keutuhan dan kebahagiaan keluarga Kristiani, bimbinglah kami ya Tuhan. Bagi masa depan dan keteguhan iman orang muda Katolik, bimbinglah kami ya Tuhan. Bagi keterbukaan hati dan pikiran, mewujudkan liturgi yang hidup dan memerdekakan, bimbinglah kami ya Tuhan. Bagi keutuhan iman para kader umat dalam membangun kesejahteraan bersama, bimbinglah kami ya Tuhan. Bagi kejernihan hati dan budi dalam pewartaan melalui dunia digital, bimbinglah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, karena kasih-Mu, kami umat di Keuskupan Agung Jakarta mempunyai arah dasar keuskupan yang baru. Sebagai pedoman gerakan pelayanan kami selama 5 tahun mendatang, kami mohon, berikanlah kami kekuatan dan kesetiaan untuk menjalankannya, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan banyak orang mengalami keselamatan-Mu. Demi Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita nyanyikan lagu pembukaan Kita semua menghadap
Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Pada sore hari ini dengan bangga kita menyambut putra-putri kita menerima tubuh Tuhan untuk pertama kalinya. Marilah sekarang kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di
ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa di surga, hari ini kami sangat bergembira karena Engkau memperbolehkan kami berhimpun di hadapan-Mu. Kami ingin menyambut roti kehidupan yang dijanjikan Putra-Mu. Buatlah kami pantas menjadi kenisah kediaman Roh-Nya yang kudus, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik.
Ia menyampaikan perintahnya kepada bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menawarkan roti dan anggur, dan dia tidak berkata kepada murid-muridnya, "Ini roti, anggap aja ini tubuhku." Tidak, dia tidak bilang begitu. Dia bilang, "Ini adalah tubuhku." Demikian juga ketika ia menawarkan piala berisi anggur, Yesus tidak berkata, "Ini anggur, minum. Anggap aja ini darahku." Tidak demikian. Dia memberikan piala itu dan mengatakan, "Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal." Dan sabda Tuhan bagi kita adalah mutlak. Ketika dia memberikan perumpamaan, kita tahu dia memberikan perumpamaan. Namun ketika dia menyatakan satu penegasan, kita tahu dia menyatakan satu penegasan. Permasalahannya adalah kata-kata Tuhan itu penuh kuasa. Maka ketika dalam Yohanes 11 ayat 25 dia mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku akan hidup walaupun sudah mati." Perkataannya ini penuh kuasa dan menjadi demikian bagi orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terus hidup walaupun sudah mati. Yesus membuka pintu kerajaan surga dan mengalahkan kuasa maut. Setiap orang beriman yang mati masuk dalam kehidupan kekal. Itu sebabnya kita mengenal Santo dan Santa. Mereka adalah orang-orang yang membuktikan bahwa setelah kematian mereka terus hidup memuji dan memuliakan Allah. Ini saya katakan supaya diingat oleh anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Anda semua akan menerima hosti komuni dan itu adalah tubuh Tuhan. Dan nanti Anda akan menerima juga darah Tuhan.
Semua ini terjadi karena perkataan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih, perkataan Tuhan itu adalah wasiat yang mutlak. Tuhan bilang sembuh, orang itu sembuh. Tuhan bilang bangkit, maka orang mati itu bangkit. Ada orang buta datang pada Tuhan dan Tuhan bilang, celiklah matamu, maka mata orang buta itu melihat. Maka sabda-sabda Tuhan adalah sabda wasiat. Ketika dia berkata, ini tubuhku, maka roti itu menjadi tubuhnya. Ketika dia berkata, ini darahku, maka anggur itu menjadi darah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, waktu saya pertama kali mau menyambut komuni, saya pernah bertanya pada papa saya, "Pak, itu gimana sih? Hosti, roti itu bisa jadi tubuh Yesus, tubuh Kristus?" Tahu jawaban papa saya? Pasti nggak tahu. Papa saya bilang dengan tegas begini, "Gak usah tanya-tanya. Kamu percaya atau enggak? Kalau nggak percaya, besok nggak jadi komuni pertama." Wah, habis itu langsung saya diem, percaya gitu. Jadi Bapak Ibu, saudara saya terkasih, anak-anak yang nanti akan menyambut komuni pertama, kalau Anda bertanya pada papa Anda, kenapa terjadi begitu? Dan papa atau mama menjawab demikian, terima saja. Karena mereka pun nggak tahu kenapa bisa jadi begitu, gitu ya. Demikian juga kalau kamu tanya sama pastor, pastor akan bilang, karena Tuhan bilang begitu, maka jadinya demikian. Kalau pastor percaya, kenapa? Karena selama pastor tugas sebagai misionaris di Papua, ada orang Papua yang menamai pastor itu Enakidabi. Enakidabi itu ada panjangnya. Enakidabi itu Enamana Koko Enakida Totaida. Sekali bicara pasti jadi. Anda pasti pernah dengar kun fayakun gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau kemudian ada batu yang pastor rasa bagus di sungai, pastor tunjuk batu itu pindah ke gereja jadi altar. Pindah nggak batu itu? Pindah gitu. Masalahnya yang kasih nama pada pastor itu nggak tahu ada 30 orang yang gotong batu itu pindah ke altar gitu kan. Masalahnya seperti itu. Tapi pastor tahu. Nah, kalau pastor saja disebut demikian, apalagi Tuhan. Tuhan bicara apa, pasti terjadi seperti yang dikatakan. Maka pastor percaya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan roti itu menjadi tubuhnya, maka roti itu menjadi tubuh Tuhan. Ketika anggur itu Kristus katakan adalah darahku, makanya anggur itu menjadi darah Tuhan. Itu hal pertama yang penting Anda semua ingat dan yakini. Dalam iman itulah gereja bertahan 2000 tahun. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hal yang lainnya adalah terkait benda-benda remeh ini. Roti adalah benda yang sangat remeh. Ini adalah benda yang menjadi makanan sehari-hari, yang memberikan tenaga bagi manusia. Dalam sejarah, keberadaan roti mengubah peradaban. Ceritanya panjang. Pastor kalau mau cerita di sini nanti setengah jam cuman cerita itu aja. Mau begitu? Enggak kan? Ya sudah gitu. Jadi percaya aja dah gitu. Bahwa hal itu mengubah peradaban manusia.
Demikian juga anggur. Anggur ini sesuatu yang unik yang Tuhan berikan buat kita untuk kesenangan manusia. Anggur itu bisa menjadi minuman dengan kadar alkohol tinggi tanpa jeripaya manusia. Kalau Anda dapat buah anggur lalu ada putih-putihnya, itu adalah raginya. Jadi dalam buah anggur ini sudah ada raginya. Ketika dia diperas, bagian putih-putih itu langsung meragi perasan anggur itu dan didiamkan selama beberapa hari menjadi minuman anggur yang enak sekali. Itu sebabnya cuman pastor yang minum. Tapi anak-anak yang komuni pertama hari ini boleh mencicip. Tapi maksud pastor apa? Ini adalah benda-benda yang sangat sederhana yang Tuhan berikan buat kita. Itu betul-betul hasil dari bumi dengan sedikit saja campur tangan manusia menjadi tenaga bagi perkembangan manusia dan peradaban manusia. Maka dari itu kita pantas berbangga untuk berbagai macam hal yang kita capai dalam hidup ini. Orang tua yang hadir di sini, Anda pantas bangga kepada anak-anak Anda ini. Karena untuk saat ini anak-anak Anda sudah mempersiapkan diri menyambut tubuh Tuhan. Berapa lama? Berapa lama? 3 bulan. Dan kadang-kadang bolong-bolong juga. Kemarin waktu pengakuan dosa ada satu anak, semuanya sudah selesai, pastor juga udah selesai, baru datang kucuk-kucuk, matanya kelihatan baru bangun tidur itu. Lalu kemudian karena pastor sudah mau pulang, saya bilang ya udah tunda minggu berikutnya. Minggu berikutnya baru kemudian dia datang lagi. Siapa itu, coba angkat tangan? Anaknya berani angkat tangan, bapaknya langsung nurunin lagi. Karena saya mau kasih tahu hal yang kedua ya. Hal yang kedua, kenapa Anda pantas bangga pada anak-anak Anda. Untuk menyambut komuni pertama ini bukan saja mereka mempersiapkan diri, tapi mereka juga mengakui dosa-dosa mereka. Padahal di berita-berita kita tahu kan, banyak orang akhirnya ngaku kalau ketangkep. Kalau nggak ketangkep nggak mau ngaku mereka. Nggak ada maling menyerahkan diri kepada polisi bahwa hasil malingnya, Pak, minta maaf Pak, ini saya maling ayam, sekarang tinggal cekernya doang Pak, gitu. Nggak ada ya. Itu maling ketangkep dulu baru ngaku gitu. Setelah dikasih tahu nih buktinya, ini buktinya. Oh iya Pak, maaf saya maling, baru maaf gitu kan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, inilah kita mesti bangga pada putra-putri kita karena mereka mau mengakui kesalahannya. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, mulai sekarang Anda harus lihat pencapaian-pencapaian kecil dalam hidup Anda yang telah Anda berikan dengan seluruh usaha sekuat tenaga. Itu adalah tanda syukur Anda pada Allah. Kalau pastor masih ingat, tahun 1977 pastor menang lomba gambar 17 Agustus. Gambar muka orang paling cepat dengan mata tertutup. Kurang dari 1 menit loh pastor menangnya. Waktunya dikasih 5 menit. Pastor kurang dari 1 menit udah selesai. Jadi pastor gambar, saya rahasialah gitu cara gambarnya gimana. Tapi setelah kurang dari 1 menit pastor selesai, pastor buka tutup mata, lalu pastor lihat nih anak-anak yang lain. Ada yang masih gambar hidung, ada yang gambar mata, ada yang gambar mulut.
terus baru terakhir mereka kasih kepalanya. Jadinya kemudian ada yang matanya di luar kepala gitu ya. Ada yang bibirnya, mulutnya itu dijidat gitu ya. Macam-macam, lucu sekali. Itu pencapaian pertama dan pastor bangga akan hal itu. Tahun 77. Kira-kira 10 tahun berikutnya, tahun 88, pastor menang kejuaraan taekwondo se-DKI. Dan pastor waktu itu begitu senangnya sampai kasih tahu ke papa besoknya datang. Pas papa datang, cedera lah pastor. Tapak kakinya sobek, tapi tetap saja pastor bangga. Buktinya apa? Masih ingat kan tahunnya? Bulannya lupa. Lalu kemudian tahun 97 pastor diundang ke Jepang mewakili Indonesia, Decade of Human Rights Education. Itu juga pastor bangga. Berikutnya lagi tahun 2008 gereja dengan rancangan beton pertama di pedalaman Papua diresmikan. Ada rasa sedih saat itu karena papa meninggal beberapa bulan sebelumnya. Jadi yang datang hanya mama. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setiap kejadian dalam hidup kita di mana ada perjuangan seluruh daya, akal dan tenaga kita adalah satu persembahan bagi Tuhan. Kebanggaan adalah ungkapan syukur kita atas penyelenggaraan ilahi. Seperti yang terjadi pada malam hari ini adalah suatu kebanggaan bagi orang tua yang mempunyai anak-anak dan juga kebanggaan bagi anak-anak semua yang akhirnya menerima komuni untuk pertama kalinya. Sator arepotenet opera rotas, Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus. Sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa. Allah yang Maha Kasih, putra-putrimu akan menyambut komuni kudus untuk pertama kali. Biarlah putra-putri yang kini hadir di sekitar altar ini memanjatkan doa permohonan kepadamu. Semoga anak-anak kami yang hari ini akan menyambut tubuh Tuhan Yesus selalu berusaha untuk memelihara hubungan mereka dengan Tuhan Yesus melalui ketaatan pada firman-Nya, kerajinan mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut komuni suci, sehingga kokohlah persatuan mereka dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka semakin mempunyai kepekaan terhadap penderitaan sesamanya, berkat persatuan mereka dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka
dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya melalui perilaku yang senantiasa menghadirkan Kristus sendiri di dalam pergaulan sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga mereka yang telah berjerih payah mempersiapkan terlaksananya upacara ini dengan lancar, walaupun menghadapi banyak rintangan. Bapa berkenan melimpahkan berkat atas mereka dan keluarganya. Marilah kita mohon. Semoga Allah Bapa berkenan menumbuh kembangkan benih-benih panggilan yang mungkin ada di antara anak-anak penerima komuni pertama ini, entah sebagai imam, biarawan-biarawati, atau pekerja-pekerja lain di ladang gandum-Mu, sehingga dapat mengimbangi penenanan yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi kesembuhan Bapak M.Y. Soekarto yang sekarang ini dirawat di Rumah Sakit PON karena kecelakaan. Semoga Engkau segera memulihkannya kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan dengan rendah hati dan penuh kepercayaan ini. Kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami memuji Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani.
semoga aku menjadi ilahi seperti Kristus. Sebagaimana Kristus menjadi manusia seperti dilambangkan dengan percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, roti dan anggur kami persembahkan kepadamu. Engkau akan mengubahnya menjadi tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus. Jadikanlah kami pantas menyambutnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Ia mempersembahkan dirinya kepadamu, sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima, sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya paroki kami yang sedang menuntaskan pembangunan gereja Kalvari kecil, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanlah dan bantulah kami yang telah mendapat kelimpahan belas kasih-Mu, agar selalu bersih dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sesuai dengan kehendak-Mu, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
Saudara-saudari, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut membawa kami pada hidup yang kekal.